Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah beserta inayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan semoga apa yang kita amalkan pada kesempatan ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara bentuk syukur kita atas segala nikmatnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua untuk bisa kembali melanjutkan pelajaran kita yang sempat tertunda dalam waktu yang cukup lama. Ini tentunya satu nikmat yang besar yang selayaknya untuk kita syukuri bersama. Dan sebagaimana konsep syukur, semoga dengan syukurnya kita Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat itu kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan satu hal yang ingin kami ingatkan, di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita, maka manfaatkan semaksimal mungkin apapun yang ada pada diri kita ini. Saat ini di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala sedang menampakkan salah satu nikmatnya, yakni duduk di majelis ilmu, ya, setelah kita menjalankan kewajiban salat fardu, yakni salat maghrib. Maka maksimalkan kesempatan ini, di mana kita sama-sama mengetahui sekitar 2 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang tidak normal. Saat ini berangsur walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita, dan semoga terus semakin lebih baik lagi, lebih pulih lagi. Kita kembali bisa duduk di majelis ilmu dengan satu kondisi yang mungkin sedikit berbeda, namun tetap kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya dengan itu menambahkan nikmatnya kepada kita semua, ya, sehingga kita bisa kembali ya menjalankan kehidupan ini dengan senormal-normalnya. Dan dari sinilah para jamaah seharusnya kita mengambil pelajaran. Ternyata hidup normal itu nikmat sekali. Begitu ya. Kita bebas berkegiatan, mencari manafi, masalih dunyawiyah, lebih-lebih ukhrawiyah. Ini satu nikmat yang sangat besar. Namun ketika itu, di saat kita hidup normal, ya mungkin puluhan tahun kita hidup normal, kita sering melalaikan nikmat kehidupan normal itu. Baru ketika Allah uji kita dengan kehidupan yang tidak normal, baru kita sadar, baru kita merasa begitu dalam. Ternyata
hidup normal itu sangat-sangat nikmat sekali. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, tentu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa masaib, berupa ujian-ujian, musibah-musibah, ini harus menjadi ibrah bagi kita semua untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu siap dengan taubat nasuha kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah. Cukuplah apa yang menimpa saudara-saudara kita itu jadi pelajaran bagi kita. Orang-orang di Jawa sana, di sekitar Gunung Semeru, mungkin sebelumnya tidak pernah menyangka akan kejadian seperti itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah hikmahnya kenapa manusia harus selalu waspada dengan segala sesuatu kemungkinan yang bisa saja terjadi tanpa kompromi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ingin kami ingatkan sebelum kita masuk pelajaran. Di masa-masa seperti ini, para jamaah, satu hal yang harus selalu kita perhatikan adalah menjaga nikmatul iman. Nikmat iman ini adalah nikmat yang sangat besar, disepakati oleh para ulama. Tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali nikmat kita memiliki keimanan di dalam jiwa dan raga kita, yang bisa kita pertahankan sampai didatangi malakatul maut. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, nikmat iman ini wajib dijaga. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam kondisi berislam. Makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan tauhid. Nah, inilah iman. Jadi jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi berislam dengan sebenar-benarnya. Dalam kondisi para jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak membawa dosa kekufuran, tidak membawa dosa kesyirikan. Maka tidak ada yang harus kita serius menjaganya dalam hidup ini kecuali nikmat iman ini. Ini nikmat yang kita harus disiplin menjaganya. Karena Nabi SAW mengingatkan kita semua di dalam satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi SAW, innal iman la yakhlaq kama yakhlaq ats-tsaub fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya keimanan itu benar-benar akan rusak. Keimanan itu benar-benar akan bisa usang, sebagaimana usangnya pakaian yang nempel di badan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baju baru kita, baju bagus kita tidak bertahan lama. Setahun 2 tahun pudar warnanya, kena panas, kena hujan, setiap hari dicuci, dia pasti akan usang, dia pasti akan lusuh. Nah, demikian pula kata Nabi SAW, keimanan kita juga demikian. Maka fas'alullaha an yujaddidu imanakum. Kata Nabi SAW, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memperbaharui iman-iman kalian. Jadi iman ini harus dicas. Iman ini para jamaah yang dirahmati Allah harus dipertahankan kemurniannya. Karena dia bisa usang, dia bisa lapuk, dia bisa lusuh, dia bisa rusak, bahkan dia bisa hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita ya dari satu dosa namanya dosa murtad. Ini dosa yang na'udzubillah la qaddarallah alaina. Semoga Allah tidak menakdirkan kita dengan dosa murtad ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun."
Wa may yartadid minkum an dinih, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, dan dia mati dalam kondisi kafir. Ada apa? Orang mati dalam kondisi kafir? Ada tidak orang mati setelah dia murtad dari dinul Islam? Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya dan dia mati dalam kondisi kafir, apa kata Allah? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah yang hapus amalnya di dunia sekaligus nanti di akhirat. Na'udzubillah. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah orang-orang yang akan menghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dosa murtad, perbuatan murtad para jamaah, kemurtadan itu bukan berarti hanya orang pindah status di KTP-nya, dia berganti KTP dari berstatus agama Islam menjadi agama di luar Islam. Barakallahu fikum. Ini bagian yang paling nampak dari kemurtadan. Namun sesungguhnya siapapun dari kaum muslimin yang tadinya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan mungkin dia ahli masjid, mungkin dia ahli salah, mungkin saja dia ahli sedekah, maka bisa saja dia mengucapkan kalimat kekufuran yang membatalkan keislamannya sehingga dia mukhrij minal millah, dia keluar dari dinul Islam, murtad dari Islam. Bisa saja dia melakukan perbuatan yang dia sangka itu perbuatan biasa-biasa saja, namun ternyata itu bagian daripada pembatal-pembatal imannya, alias itu perbuatan yang murtad, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bisa saja orang yang berKTP Islam itu dia meyakini satu keyakinan atau bahkan lebih dari satu keyakinan yang ternyata keyakinannya itu keyakinan kufur yang bisa mengeluarkan dirinya dari dinul Islam, sedangkan status KTP-nya tetap Islam. Karena kita dinilai bukan dengan status KTP, kita dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, alimun khabir, yang maha mengetahui, maha teliti di dalam menilai hamba-hambanya, latif, yang sangat maha lembut, bisa mendeteksi segala sesuatu yang ada pada hamba-hambanya. Ingat tidak hadis Nabi SAW, bagaimana bahayanya kesyirikan yang menyelinap begitu lembut dan halus di dalam hati manusia. Nabi sampai menggambarkannya seperti namlah, semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Jadi syirik yang sangat tersembunyi di tengah-tengah umat ini itu diumpamakan oleh Nabi SAW seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Bisa dibayangkan para jamaah bagaimana samarnya rayapan semut itu dengan kriteria yang tadi kita sebutkan. Semut itu binatang yang biasa dilambangkan dengan sesuatu yang kecil. Semut. Ditambah semutnya warnanya hitam. Dia merayap di batu yang putih saja, kadang tidak kelihatan. Bagaimana lagi kalau merayapnya di batu hitam? Ditambah lagi dia berada di tengah-tengah malam yang gelap gulita. Jadi begitu samarnya kesyirikan yang menyelinap di dalam hati manusia. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang sangat besar dalam hidup ini adalah menjaga nikmatul iman. Ya, kenapa nikmat ini sangat besar yang harus kita jaga dengan disiplin dan serius? Karena ternyata tidak semua orang dianugerahi keimanan. Tidak semua orang dianugerahi keimanan. Maka dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, kita mesti berupaya terus memperbaharui iman kita.
meningkatkan iman kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalimat nasihat seperti ini hampir setiap saat kita dengarkan. Minim-minimnya seminggu sekali khatib selalu berwasiat, kan begitu, kepada para jamaah salat Jumat. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri sendiri, kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa. Nah, ini kalimat ini mengalir, sering kita dengar, mengalir dari lisan-lisan kaum muslimin, dari lisan para khutbah. Namun yang jadi masalah, apakah kemudian nasihat, wasiat, kebaikan seperti ini sudah kita praktekkan atau belum? Ataukah hanya sekedar kita dengarkan saja, masuk telinga kiri, keluar dari telinga kiri lagi, tidak nembus sama sekali. Kadang didengarkan sambil kita ngantuk, kadang didengarkan sambil dalam kondisi hati kita tidak fokus mendengarkan, sehingga berlalu lewat begitu saja. Maka dengan demikian para jamaah, nasihat iman ini harus benar-benar kita praktekkan. Nah, salah satu di antara upaya untuk kita menjaga iman kita ini, belajar tentang keimanan, belajar tentang akidah Islamiyah, belajar tentang akidah tauhid. Bagaimana belajarnya? Belajar secara terperinci dari awal sampai akhirnya. Makanya nasihat para ulama, tidak ada kata hatam di dalam belajar akidah. Tidak ada kata berhenti, kata selesai, tidak ada kata lulus dari belajar akidah Islamiyah. Kenapa? Karena akidah Islamiyah ini harus kita pelajari, kita pahami, kita praktekkan sepanjang hayat kita. Sepanjang hayat kita. Tadi ayatnya jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi memberikan satu penjelasan fadilah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat thayyibah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini sesungguhnya motivasi besar dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita jaga iman ini? Jaga iman ini sampai nanti nafas terakhir kita di dunia ini. Dan tadi menjaga iman dengan cara terus belajar, terus berusaha mengamalkannya. Mempraktekkan iman para jamaah yang dirahmati Allah, ya tentu tidak semudah mempelajari teorinya. Kalau orang yang belajar saja belum tentu dia diberi taufik untuk mengamalkannya, maka bagaimana lagi orang yang tidak belajar sama sekali? Tidak bisa ya. Iman itu tidak diwariskan dari orang tua yang soleh. Artinya apa? Masing-masing kita harus belajar. Ya, tidak mesti orang tua kita soleh kemudian ujug-ujug anaknya pasti soleh begitu saja tanpa proses apapun. Tidak ada yang seperti itu. Semua dengan proses belajar. Kalau para nabi dan rasul saja belajar dengan malaikat Jibril, maka pun demikian dengan kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala mulai malam hari ini kita akan kembali mempelajari kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang pelajaran ini pernah kita sampaikan Allahu a'lam berapa pertemuan dan juga sampai di mana pembahasannya. Sepertinya masih di awal-awal ya. Dan mungkin dalam rangka murojaah tentu kami mohon izin kita ulang saja dari awal kembali gitu ya, dari bab pertama. Adapun muqaddimahnya insyaallah ini sudah pernah kita sampaikan ya. Muqaddimah dari pembahasan kitab ini, jika tidak salah kita sampaikan muqaddimah itu tentang pengenalan terhadap kitab tauhid. Kita sudah berkenalan dengan kitab ini, kitab tauhid. Kemudian sedikit cuplikan dari biografi penulisnya juga sudah kita sampaikan dalam bentuk pengenalan ya terhadap penulis kitab ini, ulama besar ya, dan sebagian ulama menyebutnya dengan Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid
Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih. Sebagian cuplikan dari biografi beliau ini juga sudah kita bahas. Kemudian kronologis atau sejarah singkat kenapa Kitabut Tauhid ditulisnya di mana, apa saja faktor pendorong kitab ini ditulis, ini juga sudah kita sampaikan. Kemudian perhatian yang begitu besar dari para ulama yang sezaman dengan beliau dan juga ulama-ulama Rabbani yang datang setelah masa beliau, ternyata begitu besar perhatian mereka terhadap Kitabut Tauhid ini. Ya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang dianggap oleh orang-orang penting maka pasti perkara penting, ya. Sesuatu yang dianggap penting oleh orang-orang penting pasti dia perkara yang penting. Makanya kita harus pentingkan. Sebegitu besar perhatian para ulama dari zaman ke zaman untuk kitab ini, maka menunjukkan bahwa kitab ini kitab yang istimewa untuk kita pelajari. Kenapa istimewa? Karena syarat dengan dalil-dalil. Maka nanti akan dibahas, ya. Setiap bab demi bab yang disampaikan oleh penulis selalu syarat dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala salafus saleh, begitu. Dan itu menjadi ciri manhaj beragama beliau, ya, begitu lurus. Beliau mengajak umat ini supaya tidak taklid kepada siapapun. Taklid hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taklid kepada Al-Qur'anul Karim, ya, sebagai rujukan sumber utama daripada dinul Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya juga sudah pernah kita bahas, ya, bahwa kitab ini tidak diberi muqaddimah oleh penulis. Layaknya para penulis kitab biasanya mencantumkan muqaddimah terlebih dahulu, tapi beliau langsung menyebutkan Kitabut Tauhid. Dan ini sudah kita sampaikan. Apa hikmah dari itu? Allahu a'lam. Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama. Di sini beliau tidak memberikan muqaddimah karena memang itulah inti yang akan beliau sampaikan, yakni tentang tauhid. Maka ta'adduban ilallah, dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid itu adalah hakullah. Tauhid itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memandang tidak perlu untuk menyampaikan muqaddimah, namun langsung saja mencantumkan satu ayat yang menjelaskan tentang inti daripada diciptakannya jin dan manusia, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kitabut Tauhid, ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, langsung mencantumkan ayat di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang anwa'ut tauhid, definisi dari tauhid lughatan wa istilahan, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian juga kita sampaikan bahwa istilah tauhid itu istilah yang ada dasarnya di dalam kitab dan juga sunnah. Karena sebagian orang, para jamaah yang dirahmati Allah, memandang istilah kalimat tauhid ini katanya istilah yang bid'ah. Kita katakan ini tidak bid'ah. Justru ada dasarnya di dalam kitab, ada dasarnya di dalam sunnah sahihah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, anwa'ut tauhid juga sudah kita bahas. Ada berapa macam tauhid? Ada berapa ikhwan? Dua atau tiga? Boleh dua, boleh tiga. Barakallahu fikum. Yang ma'ruf, yang masyhur, sering disampaikan itu tiga, ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Dan definisinya juga sudah kita bahas. Yang membagi tauhid ada dua. Siapa yang ingat tauhid apa saja itu? Catatan yang dulu masih ada? Allahu a'lam. Taib. Yang membagi dua apa istilahnya?
Ada yang masih ingat? Yang masih lupa? Barakallahu fikum. Sebagian ulama membagi tauhid itu dua, ya intinya sama saja, itu juga, tapi dengan istilah yang sedikit berbeda. Ada yang disebut dengan tauhidul ma'rifah wal itsbat. Tauhidul ma'rifah wal itsbat. Jadi supaya antum kalau baca kitab akidah, ada ulama yang membagi tauhid itu dengan model seperti itu, nah jangan kaget. Tauhidul ma'rifah wal itsbat. Tauhidul ma'rifah ini maksudnya rububiyah. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu pencipta manusia dan jin, pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluk Allah. Kemudian al-itsbat maksudnya menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut tauhid al-ma'rifat wal itsbat, itu tercakup di dalamnya tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Kemudian yang kedua apa? Tauhidul qasdi wat talab. Tauhidul qasdi wat talab. Qasdi itu maksud dan tujuan. Ini sudah jadi bahasa kita ya. Maksudun ya, itu kan bahasa Arab aslinya. Orang kita menyebutnya maksud. Maksud Anda apa? Jadi tujuan. Tauhidul qasdi wa talab, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam maksud dan tujuan dari amal soleh. Wa talab, juga mengesahkan Allah di dalam permohonan dan permintaan. Ini tauhid apa, ikhwan? Tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Jadi mau dibagi tiga, mau dibagi dua dengan istilah-istilah tadi, ini semuanya sama. Jadi yang dibagi tiga, tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, kemudian tauhidul asma was sifat. Yang dibagi dua, tauhidul ma'rifah wal itsbat, satu lagi tauhidul qasdi wat talab. Barakallahu fikum. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk di ayat pertama dari bab yang pertama, Kitabut Tauhid, wa qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Berkata muallif Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih, Kitabut Tauhid, kumpulan tentang permasalahan tauhid, kumpulan catatan tentang permasalahan tauhid. Nah itu kitab itu kumpulan catatan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Mana dari ayat ini yang kaitannya dengan tauhid? Mana ikhwan? Kalimat yang mana dalam ayat ini yang kaitannya dengan tauhid? Kalimat illa liya'buduni, jelas sekali. Ini namanya tauhidul uluhiyah. Nama lain tauhidul uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah artinya kita mengesahkan Allah dalam peribadatan. Liya'buduni, jadi Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk satu tujuan, supaya jin dan manusia ini beribadah kepada Allah. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, liya'buduni ay liyuwahhiduni.
Liya'buduni maknanya liyuwahhiduni, supaya manusia dan jin itu mentauhidkan Allah. Jadi ibadah itu sama dengan tauhid. Kita sudah jelaskan itu ya, bahwa kalimat tauhid ketika dimutlakan, yang dimaksud apa ini? Tauhid rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Kalimat tauhid ketika dimutlakan, maka yang dimaksud adalah tauhidul uluhiyah. Demikian. Maka jelaslah di sini kaitan ayat dengan pembahasan tauhid, di mana tauhid menjadi hikmah, tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu fikum. Baik. Siapa yang bisa mengambil faidah lain dari ayat ini? Kalau tidak salah kita sudah jelaskan ya beberapa faidah dulu ya. 2 tahun lebih yang lalu. Baik. Apalagi faidah yang lain? Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan. Aku di sini siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah. Berarti di sini salah satu faidahnya itsbatu sifatil khalqi lillahi azza wa jalla, penetapan sifat al-khalq. Apa al-khalq? Mencipta. Jadi salah satu di antara sifat Allah yang maha tinggi, maha sempurna, tanpa cacat kekurangan sedikit pun padanya, bahwa Allah itu punya sifat pencipta, mencipta. Makanya salah satu di antara nama Allah yang husna, Allah memiliki sifat, memiliki nama Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Maha pencipta. Barakallahu fikum. Dan nama ini para jamaah, nama yang khusus hanya milik Allah. Tidak boleh disandang oleh siapapun dari makhluknya. Karena yang wujud itu imma khaliq, imma makhluk. Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla. Sedangkan al-makhluk kullu ma siwallah. Sedangkan makhluk segala sesuatu selain Allah. Al-Khaliq itu pencipta Allah. Sedangkan segala sesuatu selain Allah disebut dengan makhluk. Sesuatu yang tercipta diciptakan Allah. Maka Al-Khaliq itu salah satu nama khusus milik Allah. Tidak boleh disandang oleh siapapun dari makhluknya. Apa nama-nama khusus bagi Allah? Pertama, Allah itu sendiri. Boleh antum menamakan anak siapa namanya? Allah. Boleh tidak? Tidak boleh. Ini nama khusus bagi Allah. Apalagi? Ar-Rahman. Rahman. Ini nama khusus milik Allah. Ada yang namanya Rahman di sini? Barakallahu fikum. Ini nama khusus milik Allah. Allah jelas, karena ini kaitannya dengan uluhiyah, sesembahan yang hak. Itu kan makna Allah itu. Dari kata al-ilah. Kemudian diringkaskan supaya enak dibaca jadi Allah. Dari kata uluhiyah, sesembahan yang hak. Manusia nggak bisa jadi sesembahan. Ini khusus nama hanya milik Allah. Kemudian Ar-Rahman juga demikian. Kenapa nama ini khusus hanya milik Allah? Kenapa Ikhwan? Kenapa? Kenapa manusia nggak boleh bernama dengan nama Rahman? Kenapa? Karena itu khusus milik Allah. Iya, kenapa? Kenapa Ikhwan? Karena manusia nggak ada yang mampu memiliki
sifat Rahman ini. Apa makna Ar-Rahman? Itu terjemahannya. Pengasih, penyayang, itu terjemahannya. Maknanya apa? Dzur-Rahmah al-wasi'ah, zat yang memiliki rahmat maha luas, tidak terbatas pada batasan-batasan tertentu. Kasih sayang Allah dari namanya Ar-Rahman ini meliputi segala sesuatu. Tidak ada batasan, baik dari sisi waktu, dari sisi kadar. Rahmat Allah itu maha luas, tak terhingga. Ada enggak manusia yang bisa seperti itu? Yang namanya Rahman bisa enggak? Rahmatnya seperti itu, kasih sayangnya seperti itu. Bisa ikhwan? Tidak ada yang bisa. Taib, memang manusia dibekali oleh Allah dengan rasa. Salah satu rasa yang Allah berikan, anugerahkan, rasa kasih sayang, welas asih. Tapi ingat, welas asih yang ada pada manusia itu sangat-sangat terbatas. Dari sisi kadar, dari sisi waktu. Antum sayang sama istri? Sayang enggak sama istri? Enggak ada yang jawab. Bahaya ini. Sayang ikhwan sama istri? Sayang asli ini. Jangan karena ada istri di belakang. Sayang ya. Suami pasti sayang kepada istri. Barakallahu fiikum. Apakah sayang antum selama-lamanya? Sayangku kepadamu untuk selama-lamanya. Apa bahasa Inggrisnya? Forever. Iya. I love you forever. Masya Allah. Benar enggak itu? Enggak. Ya kan? Kalau kita mati duluan, antum masih bisa sayang? Enggak. Selesai sudah. Tidak bisa lagi kita menyayangi istri. Selesai sudah. Karena kita mati. Begitu. Kadarnya pun tidak bisa maksimal. Begitu ya. Antum membagi cinta itu ke istri saja atau ke banyak hal? Ke banyak hal. Antum punya anak 10, terbagi sayang antum ke anak antum 10 anak. Antum punya istri lebih dari 1, terbagi sayangnya. Istri pertama sayang, istri kedua sayang, istri ketiga sayang, istri keempat bisa lebih sayang karena lebih mudah. Barakallahu fikum. Terbagi. Ya kita sayang sama kedua orang tua, kita sayang kepada guru-guru kita, kita sayang kepada teman-teman kita sesama muslim. Terbagi sayang kita. Tidak bisa maksimal. Ya, terbagi-bagi. Kadarnya, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, bilangannya terbatas. Kemudian waktunya juga terbatas. Sehingga dari sini kita memahami betapa terbatasnya kasih sayang manusia. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, kasih sayangnya manusia yang terbatas itu tidak layak kalau kemudian dia menamakan dirinya dengan Rahman. Karena makna Rahman itu adalah zat yang memiliki kasih sayang maha luas tanpa batas. Nah, ini yang kuasa hanya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kullu syai'. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Nah ini tidak bisa, manusia tidak bisa. Maka nama Rahman khusus bagi Allah. Apalagi yang khusus bagi Allah yang sedang kita bahas, Al-Khaliq. Ada di sini yang namanya Khaliq. Yang boleh itu dikasih abad di depannya, mu'abbad kepada Asmaul Husna. Jadi boleh ya Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq, kalau di depannya pakai abad, mu'abbad. Bahkan kalau di depannya pakai abad, itu nama-nama terbaik. Ahabul asma ilallah Abdullah. Sebaik-baik nama di sisi Allah adalah Abdullah, hambanya Allah. Kemudian apa? Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman.
Maka boleh pula Abdul Khaliq, Abdul Jabbar, Abdul Muhsin, Abdul Qahhar, Abdul Aziz. Yang mu'abbad baru diperbolehkan. Nah itu para jamaah. Jadi yang namanya cuman Rahman, cuman Khaliq, ya, iklankan dari sekarang. Jangan manggil saya dengan itu lagi, tapi pakai abad depannya. Panggil saya Abdul Khaliq, panggil saya Abdul Rahman. Karena itu sebaik-baik nama, Abdul Rahman. Barakallahu fikum. Nah itu para jamaah. Habis waktunya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Taib. Itu ya, diantara faidah dari ayat ini. Ayat ini menetapkan sifat al-khalq bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu. Ya, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan. Kemudian al-jin wal ins. Ada 2 makhluk Allah yang disebutkan di sini. Kenapa cuma 2 yang Allah sebutkan? Malaikat disebutkan enggak di sini? Tidak. Binatang? Enggak. Tumbuh-tumbuhan? Tidak disebutkan. Yang disebutkan 2 saja, al-jin wal ins. Kenapa? Karena hanya 2 makhluk Allah ini yang mukallaf. Hanya 2 makhluk Allah ini yang dibebani ibadah. Binatang wajib ibadah enggak? Enggak, ya. Kalau binatang wajib ibadah ini masjid tidak muat. Jadi hati-hati yang tidak mau beribadah kepada Allah. Anda memposisikan diri seperti binatang. Kal an'am balhum adall, bahkan bisa lebih sesat lagi dari binatang. Barakallahu fikum. Disebutkan 2 makhluk saja karena memang 2 makhluk ini yang mukallaf. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di kitab sahihnya tentang bab mukallafnya bangsa jin. Jadi jin itu mukallaf sebagaimana manusia. Mereka wajib beribadah kepada Allah. Mereka terbebani oleh syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada kabar gembira bagi jin yang bertakwa dengan surga, dan ada ancaman keras bagi jin yang durhaka dengan api neraka sebagaimana manusia. Taib. Sudah masuk waktunya para jamaah yang dirahmati Allah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan berikutnya insyaallah biidznillah taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah iman dan juga memotivasi kita untuk terus beramal saleh. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita tidak buka sesi tanya jawab karena waktu sudah masuk. Kemudian para jamaah, ini sekedar muqaddimah saja dulu ya. Kalau orang olahraga itu mudah-mudahan ini jadi awal yang baik, jadi pemanasan yang baik. Sebelumnya ada pengajian? Sudah ada. Barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang kita bahas di kesempatan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk kita bisa melangkah lebih lanjut lagi membahas kitab ini. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.